terhadap ini? Punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu menurut lu dinasti politik nggak apa-apa. Tapi lu tahu ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah tertentu, kenapa lu tahu? Ya menurut lu? Maksud gue kesel, ya udahlah terima aja bang gitu loh. Gue di atas panggung juga nggak marah-marah, gue di atas panggung juga bercanda. Pak Jokowi kan pengen bilang kan bahwa apa yang jadi klaim lu selama ini gue diangkat sama lu tuh irrelevan. Nah ini buktinya nggak ada. Suaranya Ganjar ya suaranya PDIP aja. Berarti selama ini yang ngangkat gue tuh bukan lu, usaha gue sendiri. Oke, welcome to Tata Politik dan kita sudah bersama. I'm a alien. I'm a legal Emang dia alien. Englishman dia. Oh enggak deh. Ya, lu perlu banget lu pakai New York gitu ditunjukin lu orang New York. Iya. Ada aja takut lupa lu. Lu pikir lu tinggal di mana sih? Iya. Kongo kali gitu. New York ini. Biar lu inget. Iya. Tahu setia nih. Tahu setia Panji Pragiwaksono. Biasanya 17 Agustusan, Bos. Iya. Itu 60% sampai 70% ketika gue tanya lu nonton Tata Politik sejak kapan? Oh, sejak konten Bang Panji, Bang. Ya iyalah ini gue ada 15% ini saham di sini nih. Iya. Lu mau konversinya dia? Mau gue cash out aja udah. 15% Bang Panji, 15% kekuasaan. Wow, koalisi yang tadi disangka orang-orang tuh. Ya, senang bisa kembali lagi. Terima kasih gue boleh balik lagi ke sini. Masih jet lag ya, dikit ya. Dikit aja. Banyakan party, Bro. Biasa Bruce Wayne. Harus Alfrednya mana Alfred? No, yang Gue namanya kemarin Helmi. abis dari Portugal, Bang. Ngeri dong. Jadi gue ke rumah Pak Dubes Portugal kan. Dia punya pegawai orang Portugal namanya Pedro. Pedro ini gue pertama kali ketemu dia bawain tas. Abis itu naik mobil dia jadi nyupir. Dia abis itu nyampe rumah jadi waiters pakai dasi kupu-kupu gitu, Bang. Kata dengan kostumnya masing-masing ya. Bawain tas pakai jaket. Nyupir mobil pakai Ganti lagi. Terus jadi pas abis itu waiters pakai dasi vas, kupu-kupu, pakai vas, pakai rompi gitu. Pak putih. Kata Budi, lu kayak Alfrednya Batman. Gue bilang, jangan-jangan lu CIA ya? Dia bisa menjelaskan politik, dia bisa menjelaskan bola, dia bisa mengantarkan orang ke tempat-tempat yang enggak di prostitusi. Iya. Lu ngomongin aja. Itu juga kalau ada serangan juga tiba-tiba langsung berubah kostum lagi tuh, langsung menjaga dia langsung. Jadi ternyata ada orang kayak Alfred itu sebenarnya. Ada, Bang. Gue mesti nyari orang semacam Alfred itu di sini. Gue cari. Dia rubah kostum, Bang. Iya. Modal banget ya. Modalnya di kostum. Spek-spek anak buah lu nggak ada yang spek Alfred, Bang? Nggak ada sih. Kalau spek Alfred sih nggak ada. Ya itu kalau spek Ahok ada nggak, Bang? Nggak ada juga. Iya, Mas, spek Ahok emosian dia. Siapa dia? Iya. Nggak ada, gue nggak emosian gue. Meledak-ledak gue. Lu ngeliat Ahok udah mulai bikin YouTube lagi gimana sekarang? Warga Jakarta tanya apa aja ke gua akan jawab pertanyaannya. Kalau misalnya orang Jakarta, ya kan gitu kan, sering-sering gitu, endnya agak pendek-pendek ya. Gue sih ngeliatnya lagi mencoba untuk manasin mesin. Pak BTP kan nomor 2 ya. Kalau ngomongin popularitas di DKI masih bagus. Elektabilitas ya. Elektabilitas ya. Jadi mungkin dia akan berjuang lagi, kita nggak tahu. Lagi mencoba untuk menyalakan mesinnya. Yakin dia lagi nyari kesempatan gitu. Kayaknya ya. Abis mau kemana dia? Ya nggak tahu, Bang, menikmati hidup aja. Menurut lu apa yang terjadi di 2016 2017 nggak bikin dia kapok? Iya. Kapok kayaknya tidak. Bukan kapok, menyesal tuh kan. Bukan kata yang diatribusikan ke Pak BTP deh kayaknya. Kapok, menyesal, santun itu nggak ada ya. Santuy. Ya. Kalau santun bisa. Santuy enggak. Gue ada cerita di dia sama Pak BTP. Lu cerita soal daging celeng itu loh. Oh iya, jadi cerita ini di gue wartawan Balai Kota dulu kan. Waktu itu Jakarta lagi diserbu daging celeng. Dan kita wawancara kan, tahun berapa ini?
Beliau masih megang. Di gubernur 2015 kali. Dia Ya. wartawan balai kota dulu. Udah. Wartawan rejim lah selalu. Mewartakan kisah-kisah rejim. Iya. Intinya gue tanya lah, gimana nih daging celeng gitu-gitu. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir nih. Coba kasih tips warga Jakarta gimana cara bedain daging celeng apa bukan. Ini kan kita di pasar nggak tahu Pak mana daging celeng mana nggak. Oh ya gini ya, dia catat nih warga Jakarta, kalau lu mau bedain mana daging celeng mana bukan, pokoknya lu tuh beli dagingnya. Kalau lu masak itu daging, kalau lu nggak kasih bumbu, itu daging itu enak, itu pasti celeng gitu. Lu gak kasih bumbu, lu kelebihan garam, lu kurang garam, itu daging masih enak, itu pasti celeng katanya. Tapi masa harus dicobain dulu Pak BTP? Keburu dosa dong kita. Iya babi lagi nih. Jadi itu gue ngingetin Pak, aduh Pak, masa begini Pak, ayo deh tadi lu gak usah masukin aja ya. Untung kita baik kan. Gitu Bos. Lucu bener, lucu iya. Ya kayaknya sih gitu. Mas Anies ada penyesalan nggak menurut lu? Atas Keputusan-keputusannya maju pilpres. Kan lu orang yang nggak setuju Mas Anies maju pilpres. Dalam proses kakmat lu 1 jam 40 menit itu Nggak sih, dia nggak kelihatan kayak gitu. Dan ya kita kan semua kenal Mas Anies ya. Dia mah skrup kenceng, omongan dijaga. Nggak akan pernah keluar kata-kata yang mungkin akan jadi gosip atau diputerbalikan ke dia tuh nggak akan ada. Pasti akan ada aja hitung-hitungannya. Bahkan pidato dia soal pribumi aja dia punya banyak alasan untuk itu ya. Banyak. Ada aja penjelasannya mah. Iya, untuk semuanya. Dan menurut gue sih ya kan kawan satu itu masih mau ngejaga asa. Skrup kenceng terus lah sampai selesai 2 periode tuh dia tuh. Selesai 2 periode tuh udah skrupnya udah beda lah. Ahok penjara pun gak bisa nyetop ya ternyata. Skrup kendor terus ya. Iya. Terus ya nggak tahu ya. Kadang kan apa yang ada di headspace kita tuh juga sangat tergantung sama apa yang dikatakan, dibisikkan sama circle kita. Mungkin dijaga, mungkin steril, atau mungkin dia buang beberapa orang-orang yang udah nggak dia minati gitu, nggak tahu juga. Jadi circle-nya ngejaga dia untuk oke. Ada indikasi perubahan sih. Beliau Pak Ahok. Beliau nggak mau pakai Ahok lagi, panggil saya BTP kan. Iya. Kan lagi rebranding. Bang, tapi sekarang udah Ahok lagi Bang. Dia embrace lagi. Emang dia udah? Enggak, programnya aja panggil saya BTP kok. BTP JKT apalah gitu-gitu. Karena dia kayaknya ya dari sisi branding dia bisa bilang bahwa ya itu Ahok tapi ini BTP gitu. Nggak ganti nama aja tuh mau nunjukin sesuatu. Nggak mau mengafiliasikan dirinya. Itu nanti turunannya tuh ke berita selanjutnya tuh dia harapkan lebih banyak pakai BTP sehingga ketika orang Google Ahok yang keluar adalah yang lampau-lampau, ketika orang Google BTP yang ketemu adalah pernyataan sekarang. Iya, harapannya. Tapi lu lihat gak Ahok jadi persona yang berbeda nggak? Pak Basuki jadi persona yang berbeda nggak? Kalau ngelihat waktu pernyataannya kemarin tuh yang Bapak nggak merasa Bapak mengkhianati Pak Jokowi, yang bikin saya di penjara kan juga dia. Ingat gak? Ya kan dia ngomong gitu. Lu lebih keren daripada Daniel Mananta. Jadi ngomong gitu kan. Kalau bisa saya bicara jujur ya. Ini kalau bisa saya bicara jujur, yang bikin saya di penjara kan dia. Iya kan, bener gak? Iya, gitu. Iya. Itu skrup lu kendor nggak menurut? Kendor itu emang kendor. Itu Ahoknya muncul. Tapi kan dia gimana timnya ya untuk ngencengin BTP-nya. Emang tapi diturunin untuk jadi destroyer, ngeri banget itu. Nggak destroy lagi. Itu lu masih ingat? destroy Ganjar ya. Malah balik. Lu masih ingat waktu itu? Waktu jelang-jelang Ahok mau keluar. Ahok kan Januari lah keluar ya. Desember akhir ya, Januari mulai keluar ke publik. Waktu itu kan saking orang pada nggak suka sama Jokowinya di kelompok 1 sama 3, itu kan ada salam 4 jari, masih ingat lu? Masih ingat gue. 4 jari, 1 dan 3 bersatu jadi 4. Begitu Ahok masuk bubar 4 jari. Langsung ngelebar lagi, langsung ngejarak lagi. Kata PKS, aduh, itu it seems like a desperate move. Kenapa Bang? Kalau udah mulutnya keras banget Pak BTP pada saat itu, mulutnya keras banget, dan itu pasti didesain untuk membuat pendukung Jokowi bingung. Pendukung Jokowi kan ada poros-porosnya tuh, ada kantong-kantong ya. Ini Jokowi BTP ini mau dibikin bingung. Ya udah, last resort, tapi masih gagal juga. Susah. Tapi kenapa menurut lo
menuju pilkada 2024 nih nggak seheboh waktu menuju pilkada 2017. Belum aja. Ini udah 3 bulan loh. Tapi kan belum pada maju, nama-namanya belum pada keluar kan. Waktu itu 3 bulan sebelum pendaftaran udah kayak apa bang waktu itu bang? Waktu itu kan banyak nganggurnya bos. Sekarang ini tensi tinggi terus. Dan juga pembicaraan masih rapat di hal-hal lain kali. Ini algoritma kita aja nih di Totpol ya. Gue lihat kita begitu masukin soal pilkada itu nggak terlalu dimakan bang. Orang pasti pengen nunggu nih Prabowo dan Jokowi hubungannya gimana, Jokowi dan Mega masih gimana, siapa koalisi menterinya, PKB Nasdem masuk apa enggak. Gua rasa politik gitu ya. Kalau nggak ada orang yang mengklaim mau melawan kebatilan tuh jadi sepi gitu. Iya. Yang berarti bentar lagi bisa rame kan? Karena ya kalau misalnya 2 nama yang elektabilitasnya tertinggi di Jakarta ini tiba-tiba ngumumin kan jadi rame lagi. tapi maksudnya Anies dan Ahok ya? Ya Anies dan BTP. BTP lu mau bilang Ahok banget. Enggak kan, saya mau mendukung saya sebagai praktisi branding ya. saya menyukai apa yang dilakukan sama BTP ini. Bapak sudah bekerja. Lagi mencoba untuk jadi BTP, Anies BTP. Tapi menurut lu dengan Pak Ahok aja ya, dengan Pak Ahok keluar waktu itu lebih menguntungkan. Keluar waktu itu maksudnya? Keluar di bulan Desember dan Januari dicabut dari Pertamina. Itu membantu Pak Jokowi dan Pak Prabowo atau lebih membantu Mas Ganjar seperti Nawaitunya, membantu Mas Ganjar naik? Kalau gua rasa sih nggak ngebantu apa-apa, nggak nolong apa-apa sih. Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini, Woody dan Buzz Lightyear ini udah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan. Woody dan Buzz Lightyear ya. Bukan Beavis and Butthead ya, bukan. Jangan bro. Bro, presiden kita bro. Jadi bilang Beavis and Butthead. Cuman apa yang mereka lakukan itu ya Anda tahu sendiri. Emang udah terlalu susah aja. Kartu itu kartu desperate menurut gue. Kartu desperate. Menurut gue Pak Jokowi melakukan atau berhasil melakukan niatnya dengan baik, dengan mencoba untuk ini kan bukan cuman menang, this is humiliation. It's humiliation. We're trying to humiliate you. I'm trying to humiliate you. It's not enough to win. Gak cukup. You itu siapa? Kalau menurut gue sih ke PDIP, ke Bu Mega. Jadi dari sisi sebelah sana nggak mau kalah, nggak terima kalah, nggak tahu apa yang mesti dilakuin. Kalau lu main kartu dan main kartunya nggak punya poker face dan lu gampang kepancing, mungkin karena zodiak lu Scorpio atau apa, gue nggak tahu. Lu ngeluarin tindakan-tindakan gegabah menurut gua. Kenapa Pak Jokowi harus mempermalukan Bu Mega menurut lu? Mesti tanya Pak Jokowi, jangan tanya gua. Menurut lu, pandangan lu. Iya. Kenapa harus humiliate? Kenapa lu butuh untuk mempermalukan orang? Karena selama ini narasinya bang, kan dari PDIP kan PDIP udah berjasa berkali-kali untuk Pak Jokowi dan keluarganya. Jasa PDIP untuk Pak Jokowi itu besar sekali menurut orang PDIP. Kalau dari permukaan sih ya kelihatannya hanya dari arogansinya Bu Mega aja dan pernyataannya Bu Mega, believing bahwa sekarang Ganjar berapa kemarin suaranya? 16. PDIP berapa? 17 ya. Udah segitu-segitu aja betul. Iya. Berarti kan Pak Jokowi kan pengen bilang kan bahwa apa yang jadi klaim lu selama ini gua diangkat sama lu tuh irrelevan. Nah, ini buktinya nggak ada. Suaranya Ganjar ya suaranya PDIP aja. Berarti selama ini yang ngangkat gua tuh bukan lu, usaha gue sendiri. Tapi kenapa Pak Jokowi bisa sekesal itu di tengah Pak Jokowi kan kalau dihina orang kan udah macam-macam bang. Gue inget banget podcast lu di Hiduplah Indonesia Maya itu kan, yang bilang Jokowi kodok itu loh. Siapa bilang Jokowi kodok? Bu Mega ngomong Jokowi kodok, lu bilang ini lucu banget. Jokowi kodok. Aku sedih loh. Itu kan masa ada yang bilang Jokowi kodok. Gue gara-gara dengar podcast bener lucu juga. Dalam konteks Bu Mega sedih waktu itu ya. Iya sedih karena kasihan ya udah sampai kurus kayak gini gitu ya. Dan kan Pak Jokowi udah biasa dibully orang, kenapa dia harus membalaskan ini? Kalau harus membalaskan kan adil dong, semua yang pernah bully dia balas juga dong. Berapa banyak orang memang yang bully? Kayak out of character ya. It seems that way. I don't know. Gua nggak tahu. Tapi pernyataan dia aja yang kalau lu bisa ngalahin gua lu hebat, itu kan juga out of character kalau dipikir-pikir. Iya kan? Nggak Jokowi banget. Nggak Jokowi banget. Jadi ya kita nggak tahu. Selama ini acting menurut lo? Mungkin bukan acting, tapi kayaknya overcompensating. Pokoknya kalau ada sesuatu terjadi di luar dari yang biasanya, overcompensating terhadap sesuatu. Nah, apanya itu gue nggak bisa baca. Mungkin nggak, karena gue akhirnya belakangan setelah pemilu baru denger
banyak orang bersaksi bahwa Pak Jokowi berusaha keras mengawinkan Prabowo dan Ganjar sebenarnya. Cuma proposal itu yang nggak diterima oleh Bu Mega. Karena kalau Prabowo dan Ganjar kawin berpasangan, kan nggak ada problem-problem yang kita hadapi sekarang kan. Iya. Yang gue tahu sih tadinya PDIP juga mau ngangkat Gibran kan. Ya pernah nyebutin satu opsi. Iya. Tiba-tiba yang ngambil sebelah sono. Jadi gue juga nggak tahu sih, gue nggak ngerti apa yang terjadi. Mungkin ada hubungannya dengan silonya Pak Jokowi, nggak tahu juga gue. Yang mana ngeri juga orang-orang yang bermain dan berkepentingan di sekitar Pak Jokowi mungkin. Tapi gue nggak tahu sih. Tapi yang gue tahu ada banyak dari yang Pak Jokowi lakukan tuh a little bit out of his usual character. Kalau secara umum ketika dinasti politik lagi dibangun, itu kan karena ada kebutuhan untuk melindungi sesuatu. Bukan cuma masalah memperpanjang kekuasaan saja dan fasilitas dan uangnya, tapi ada sesuatu yang nggak pengen terbuka lebih jauh gitu. Jadi mungkin itu juga, dan it makes sense kalau misalnya kita ngomongin overcompensating. Tapi apa yang membuat lu agak sinis sama Prabowo Gibran kemarin? Soal joget-joget gitu misalnya. Lucu aja. Lucu aja. Menurut gua di antara tiga itu yang tidak tanduknya paling lucu ya Prabowo Gibran. Kenapa? Lucu ini dalam konteks sinikal apa? Sinikal. Maksudnya kan gini ya. Sebenarnya kan joget untuk menang kan bukan hal baru. Ya kan, tapi biasanya dilakukan di pileg. Biasanya itu caleg-caleg tuh pada zumba. Bukan hal baru lah. Menggunakan senam. Ya, kan, SKJ. Kayak pan tuh kan dari senamnya Eko. Ya, betul. Eko Patrio kan. Itu tuh bukan hal baru lah. Joget untuk mendapatkan suara itu bukan hal baru. Cuman selama ini tidak pernah dilakukan di level pilpres saja. Kenapa? Ya malu. Itu inventing politik dong berarti. Nggak tahu gue. Political invention. Ya tapi pasti. Kalau sekarang kemudian dilakukan sama Pak Prabowo, jenderal berwatak keras sampai mau melakukan itu, buat gua sebagai seorang pelawak, ini tuh bahan yang nggak mungkin nggak gue lihat gitu. Iya. Sampai seperti apa sih situasinya sampai membuat orang mau melakukan sesuatu yang nggak harusnya ada di level kepresidenan, yaitu mencoba untuk mendapatkan simpati dengan joget gitu misalnya. Itu kan strategik. Jogetnya strategik kan? Iya. Iyalah. Kenapa menurut lu presiden nggak boleh joget? Bukan presiden, Prabowo joget bro. Ya, kenapa nggak boleh gitu loh pertanyaan. Ya kalau Jokowi joget within his character, Ganjar joget within his character. Dia bilang dia nonton bokep. Prabowo adalah jenderal yang serius, keras, wataknya marah. Wataknya kita nggak usah ngomong marah-marah, wataknya kita tahu seperti apa. It's out of his character aja. Tadinya kucing adalah cara untuk mencoba melunakkan dia dan cukup berhasil. Tapi kan nggak cukup. Nggak cukup. Mungkin emang banyak yang bilang, Pak, kalau mau menang semua senjata aja kita jalanin. Iya. Termasuk ini juga. Siapa tahu ada yang berhasil. Tapi lu merasa nggak sih ada perubahan Instagram dan appearance-nya Pak Prabowo? Pak Prabowo selalu bagus dari dulu. Dari dulu ya. Sebagai personal branding, lu ngelihat Pak Prabowo 2024 ini gimana? Yang joget. Gua udah pernah bilang di YouTube branding. gua udah pernah bilang, ini siapapun yang megang, semua deh yang terlibat, itu layak diacungin jempol dari sisi strategi, dari sisi kemampuan dia komunikasi, bukan cuman komunikasi ke publik tapi komunikasi ke Pak Prabowo. Karena ada banyak hal dari Pak Prabowo memang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Menurut lu faktor Jokowi bukan dalam hal yang seperti dibicarakan ya. Pak Prabowo kayak coba deh gini. Pak Prabowo coba deh. Enggak, gitu. menurut gua Itu ideation Pak Jokowi enggak menurut lo? gue ragu, tapi gue atribusikan ini ketetapan hatinya Pak Prabowo-nya aja. Emang Pak Prabowo-nya yang mau, Pak Prabowo-nya yang bersedia. Banyak yang jauh lebih disiplin sekarang. Kalau misalkan gue harus ngurusin image Pak Prabowo, jauh lebih disiplin sekarang daripada sebelum-sebelumnya. Disiplin dalam arti apa, Bang? Dalam hal bagaimana dia membawa dirinya di depan publik, apa yang harus dilakukan di depan publik, jauh lebih disiplin. Lebih nurut kepada para advisernya gitu. Mungkin. Karena waktu 2019 gue dapat kabar dari seseorang yang dekat
dengan mereka, dan ini terjadi di dalam ruangannya. Jadi waktu itu Pak Prabowo memberi foto untuk foto resmi. Terus ada sejumlah nama-nama yang kita bisa, oh ya berarti kalau ada dia gampang untuk dicek kebenarannya gitu. Terus Pak Prabowo diminta senyum aja, nggak mau. Sekarang bandingin Prabowo di 2024, jangankan senyum, joget dia mau. Kesediaan dia untuk mendengarkan advisernya untuk Pak, sekarang kayaknya kita nggak usah langsung ketemu tatap muka sama publik deh. Pasca yang ketemu sama yang di pesantren kalau nggak salah, yang ya kalau bapak nggak mau Jawa Timur. ya kalau bapak nggak ya udah, saya kan nggak maksa gitu. Itu kita tahu akal orang di belakang layar itu. Akhirnya kan terus gitu, jangan dulu deh, tahan dulu. Kesediaan dia untuk kayak gitu juga bagus. Kemauan dia untuk, gue nggak tahu apa yang terjadi ya, tapi Pak Prabowo tuh tidak pernah paling bawah di debat. Menurut gue, pontennya nggak pernah, nilainya tuh nggak pernah paling bawah menurut gue. Dan bukan karena dia berhasil menang, tapi dia tidak blunder. Rapi. Iya. Jadi ya, from a game perspective, from a game standpoint, the winner deserves to win. Tapi kalau ngelihat dari usaha yang menurut keyakinan gue, ini gue diajarin untuk ngomong kayak gini terus nih. Menurut keyakinan gue, effort yang kemudian dilakukan di luar itu, hal-hal di luar elektabilitas ya, faktor-faktor di luar elektabilitas, pengerahan ini tuh kayak lu lagi main basket, sisa 15 detik, skor udah beda 10 poin. Abis itu detik-detik terakhir yang menang 10 poin ini masih mau slam dunk ke lawan, orang kesel. Ini mah lu mau mempermalukan gua kalau kayak gini. Di basket sering berantem tuh yang kayak gitu-gitu tuh. He could have won. Not this big. Tapi usahanya tuh dilakukan untuk membuat menangnya jadi gede banget menangnya. Spektakuler ya. Menangnya gede banget loh. Di luar prediksi orang ya. Iya. Ngeri loh itu. Nggak tahu deh, apakah Pak Jokowi lagi mau, biasanya ya kalau agency itu kan suka nunjukin past work gitu. Ini yang udah pernah gue kerjain. Portofolio ya. Porto. Sama gue bisa sampai kayak gini. Walaupun nggak tahu ya ketika nggak di kekuasaan jadinya kayak apa, gue nggak tahu. Tapi maksudnya ketika dia bukan presiden lagi, apakah levelnya masih sama? Tapi 11 dari 10-nya Mas Anies ikut menyumbang poin untuk Pak Prabowo nggak? 5 dari 10. Maksudnya apa tuh? 11 dari 100. Ya. Ngomongin apa itu? Pas debat itu kan yang kemudian Mas Anies yang menyerang kan? 11 dari 100 atau 11 dari 10? Enggak sih. Enggak. Itu blunder nggak? Enggak juga. Tapi emang timnya cakep aja maininnya. Pak Prabowo juga disiplin untuk nggak meletus. Karena bisa. Ya, betul. Pak Prabowo cuman Betul. kalau Pak Prabowo aja bisa itu bisa longgar. Sebenarnya dia bisa meletus loh di situ. Bisa aja. Itu skrup kendor apa kencang tuh? Yang mana? Pas gitu. Oglek. Pada saat yang bersamaan, gua rasa siapapun yang ada di war room udah bilang, jaga Bapak mukanya, kita bisa mainin, kita bisa putar balik. Gue bahas kok di senior gue. Bagus, mainnya bagus banget. Dan tetap poin diberikan kepada Pak Prabowo karena biar bagaimanapun dia bersedia, dia mau untuk bermain seperti ini gitu. Jadi ya, padahal nanti ketika jadi presiden mungkin beda lagi. Udah nggak perlu lagi untuk kencang skrupnya, orang yang mungkin keluar lagi. Waktu itu gue ngomong sama siapa gue lupa, tapi dia ngomong soal Pak Prabowo ini bisa ngasih nuansa yang beda di kepresidenannya dia karena different beast. Di semua level kehidupannya tuh dia top notch gitu. Pengusaha top notch, militer top notch, politik top notch, keluarga ningrat, mental aja beda. Jadi beda pendekatan nih. Ini bukan Presiden Jokowi lagi gitu. Agak menarik sih untuk ngeliat apa yang terjadi di depan. Tapi ya sebagai pelawak macam gue mah, gue cuma bisa ngerespon apa yang gue lihat untuk jadi lawakan aja. Makanya tahun depan gue jalan. Terus kenapa lu agak sensi kayaknya lagi ya? Gue ngeliat ada
Gue menangkap ada sensitivitas soal politik dinasti. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ini kan No, you saying this. ini pernah Ari Putra saying this. You Bang, saying this. Ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Meaning? Waktu itu dinasti nggak boleh maju, anak dari bupati nggak boleh maju, segala saudara istri dari bupati Ke nggak boleh atas, maju. ke kanan, ke kiri, ke Di- bawah. Gue ganti bahasanya. Jadi menurut lu dinasti Digugat politik? ke MK. Ini MK, pendapat MK. Ini Gue nggak nanya MK, gue nanya lu. ya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya Lu punya kan? opini nggak? Apa? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Gua Opini lu punya apa? opini. Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini human Say it. rights. Human rights. Dinasti politik salah atau tidak? Human rights. Say it. It's not the question, Ari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Ini enggak. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebagai warga negara nggak ada salah, Bang. Lu mau human rights harus konsisten dong. For certain level nggak apa-apa. Itu citizen rights. Tapi lu tahu ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah tahu, tertentu, kenapa lu tahu? Ya menurut lu? I'm asking you a question. Ya kan gue yang nanya lu. Gua lagi nanya lu. Apakah lu tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia? Ya Tahu pasti. Tahu, Jawabannya tahu. itu, tahu pasti. Sirkulasinya ya ke situ. Betul. Lu tahu bahwa Suasananya. ketika itu terjadi ada indikasi yang begitu kuat, Ya. ada kejahatan yang berusaha ditutupin dengan memastikan Betul. tidak ada office yang berubah. Betul. Karena kalau office berubah, maka rak-rak bisa dibuka, dosa-dosa bisa terungkap. Jadi untuk menjaga supaya kejahatan ini tidak terungkap, orang yang jadi bagian dari keluarga ditaruh di situ lagi. Iya. Itu adalah yang dihasilkan dari politik dinasti. Tentu semua orang juga boleh maju, tentu semua orang boleh maju. Tentu. Itu siapa namanya itu yang di Bogor, Yasin. Rahmat Yasin Yasin family. kena korupsi. Habis itu ada Yasin Iya. kena korupsi. Rahmat Yasin kena korupsi, ada Yasin kepilih lagi kan? Iya. Kan tetap rakyat yang milih kan? Gitu kan katanya orang-orang kan. Iya. Itu juga katanya Pak Jokowi, itu juga katanya Pak Gibran. Mereka bilang, "Ya kan yang milih rakyat." Gue nggak makan argumen itu, nggak. Gue soal human rights saja. Sebatas human rights, gue harus. Lu nggak bisa terima. menutup hak setiap orang untuk Iya. dipilih dan Karena di memilih. MK pernah digugat dan diterima oleh MK. Itulah kenapa gue sentimen. Iya. Artinya partai politiknya harus Iya. terus No, gue dirongrong. sentimen sama Pak Jokowi karena dia adalah Presiden Republik Indonesia dan dia membiarkan praktek itu terjadi oleh anaknya sendiri tanpa ingat kalau dia mencontohkan itu di level presiden, dia akan memuluskan semua usaha yang ada di situ. Gue bingung sama rakyat Indonesia. Mungkin. Ketika level presiden, dia pikir itu nggak apa-apa. Kayak dia lupa, dia yang tinggal di Tangerang, dia yang di Kabupaten Bogor, dia yang di sejumlah daerah di Indonesia tahu apa yang terjadi ketika dinasti politik merajalela di tempatnya dia. Dia tahu, dia mungkin nggak kehilangan apa-apa, tapi dia juga nggak dapat sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Iya. Orang, lu nanya semua politisi di semua kubu, kita selalu bertanya, bisa nggak sih Indonesia berubah, bisa nggak sih korupsi? Bisa. Hampir semuanya bilang, mau orang yang lu anggap baik atau orang yang lu anggap jahat, bilang bisa. Semuanya tergantung sama presidennya. Nah sekarang, apa yang terjadi sama sebuah negara? Ketika presidennya sendiri bilang, gue nggak apa-apa kok membiarkan anak gue, memang boleh, nggak ada yang ngelarang. That's perfect crime, right? That is the perfect crime. Ada kejahatan, nggak ada bukti. Ya ada tindakan kejahatan, nggak ada bukti. That's the perfect crime, right? Tapi terus gitu, ayah macam apa lu? Ayah sayang anak. Come on man. Anak gue mau minta dibeliin BMW juga gak gue kasih kalau dia gak kaya. Lu kenapa semarah itu sih, Bang? Emang lu enggak? Jujur enggak? Come on man. Jujur gua nggak semarah itu. Enggak semarah itu. Gua mempertanyakan iya. Gua Sebagai hal yang rasional gua pertanyakan juga Iya, iya. gitu. Dan
Tapi ya dalam sesuatu hal ya akhirnya gue bisa berdamai. Oh ya udahlah, it's a human rights. Gimana? Jangan bawa human rights untuk melindungi sesuatu. You know it's wrong. Gue agak setuju tadi Ari bilang Asian value ya. Mungkin Apa tuh Asian value? Ya seperti Carok tuh Asian value nggak? Iya, ya misalnya kayak gitu. Soft, kalau di Singapura kita lihat ya soft authoritarian gitu dari Lee Kuan Yew ke There's nothing soft about Carok. Oh enggak ini dalam politik ya, Bang. Iya kan, gue lagi nanya Asian value itu apa? Asian value itu kekeluargaan misalnya, terus kerja keras, menghormati orang tua gitu. Iya dari ada di Amerika kayak gitu. Dari Hun Sen ke Hun Manet. Ini Singapura contohnya. Itu wawancaranya Lee Kuan Yew sama Farid Zakaria waktu itu. Kalau lu coba nonton lagi, lu karena pernah mengutip Farid Zakaria juga belakangan yang lu The Age of Future of Freedom, bukunya dia. Future of Freedom yang lu baca. Ada The Age of Revolution yang satu lagi. Farid tuh pernah wawancara sama Lee Kuan Yew. Dan Lee Kuan Yew bilang, it's Asian value. Lu nggak bisa pakai ukuran lu. Karena bagi gua orang di sini harus hidup dalam harmoni, menghormati orang tua, nilai-nilai kekeluargaan, kerja keras. Oke, agree. Let's say Asian value itu benar. Dalam konteks politik mungkin dalam konteks Asia, politik, apakah Asian value kemudian mencuri hak rakyat Indonesia di beberapa daerah tertentu akan pembangunan, akan infrastruktur yang jauh lebih baik? Yang dinasti juga itu kayaknya masalah debatable semuanya, ya, Bang. Debatable ya. Orang yang nggak dinasti juga bisa korup dan bisa bajingan juga gitu kan. Betul. Tapi itu kayak Iya, Bang, maksud gue bupati yang nggak berasal dari dinasti juga banyak yang korup, nyungsep juga, banyak yang bajingan juga gitu. Ada yang salah sama logika berpikir lu loh. Gimana? Ini nggak akan hilang kan? Nggak akan ada bagian yang hilang kan? Enggak, Karena gue pengen kita dilihat sama orang, and then orang akan mencoba untuk ngambil. Apa yang salah logika berpikir dia? Coba. Lu bilang semua orang bisa korup, betul. Iya. Tapi kita juga tahu ketika ada dinasti politik itu salah satu indikasi korupsi terjadi. Semua orang bisa korup, betul. Tapi kalau lu ngelihat ada sesuatu yang secara historical membuktikan bahwa ada tindakan korupsi, harusnya kan tidak dibiarkan terjadi dong. Secara historis kita ngelihat sesuatu terjadi berulang-ulang dan itu adalah indikator kejahatan. Ketika indikator jahatannya begitu nyata dan abis itu dibiarkan, kan tetap salah. Gimana kalau dalam perspektif lain, Bang? Misalnya Panji ini adalah orang yang paling cocok memimpin Comika. Menurut gue dulu adalah entertainer dan komedian paling top di Indonesia. Jadi orang yang punya identitas atau identik dengan Panji, menurut gue paling layak untuk memimpin Comika dan paling layak dipilih jadi komedian yang juga paling top di Indonesia. Terus? Jadi mungkin anak lu atau istri yang lu paling bisa yang juga udah lu kader gitu ya. Gue menaruh harapan yang besar dan sekarang, wajar aja. Ternyata gue korup di Comika. Lu masih berpikir hal yang sama terhadap anak gue? Apakah dinasti itu yang udah kepilih lagi semuanya korup? Kan enggak juga. Oh, be careful with what you're saying. Enggak kalau be careful what you're saying. Oke. Misalnya kan kalau dinasti yang lain kan belum tentu, Bang. Iya, oke. Dan apakah waktu itu setelah itu anaknya juga? Tapi kita balikin ke pertanyaan gue. Lu pakai contoh gue. Iya, misalnya. Gue mimpin Comika, tapi gue korup. Kalau gue korup, terus anak gue, lu masih berpikir hal yang sama? Anak gue masih cocok? Oh enggak. Oke. Tergantung karyawan lo kan. Oh ternyata bajingan nih keluarga Panji ini bajingan. Tapi kalau bajingan semua happy gimana? Maksudnya? Ya korup tapi semua happy. Nah gimana? Itu yang gue juga itu yang sering terjadi. Masalahnya gimana? Kita kembali ke Pak Jokowi. Gimana apanya tetap salah. Tunggu. Misalnya gini ya. Itu gue akui salah. Dan pasti ada peran publik juga yang kok lu milih generasi klannya Panji sih? Enggak, bukan salah publik. Ya, terus yang berarti salah orang-orang yang memberikan amanat. Nah ini yang mau ngomongin. Bukan yang kedua, sorry Bang, izin. Masalahnya kalau lu anggap dinasti soal Pak Jokowi masalahnya masih cukup dicintai publik, at least dari approval rating yang ada. Jadi tetesannya Jokowi kayaknya still good deh, gitu. Ini logika elit. Logika aja, Bang. Maksud gua gini, kenapa orang kok permisif sama Mas Gibran? Karena pilihannya menang, menang gitu loh. Ya, elit kan pikirannya itu. Kalau kita lagi ngomongin cara pikir elit, dan there's no debate. Elit pasti mikirnya kayak gitu. Tapi kan kita bukan lagi ngomong atas nama elit, kita lagi ngomong atas nama diri kita sendiri. Gue lagi nanya sama lu berdua tadi itu.
Gue bukan Kenapa lagi nanyain lu sebagai orang yang lagi berpikir seakan-akan cara elit berpikir. Kenapa enggak. gue masih pilih PDI misalnya? Karena gue masih cinta Bung Karno. Karena menurut gue titisannya Bung Karno itu ya mega. Ini opini lu atau Opini gue. opini lu pribadi atau lu lagi seakan-akan? Maksudnya? Ini- seakan-akan. Oke, karena kalau itu opini lu, kita tahu Bu Seakan-akan. Mega nggak ada setengahnya Bung Karno, Bu Puan nggak ada setengahnya. Pasti. Kita tahu Gibran juga akan seperti itu. Pasti. Brony Junior juga nggak akan seperti LeBron Lu James. tau gak di survei bang, ternyata orang yang paling identik dengan Bung Karno sekarang, ini survei-survei ya, beberapa survei ngomong bukan Bu Mega, malah Pak Jokowi yang dianggap lebih identik sama Bung Karno. Itu lu mau nyalain publik gimana tuh kalau kayak gitu? Ya enggak, tapi kan berarti kan kita sepakat bahwa menggunakan nama baik Ya, orang tua atau bapak dan segala macam itu tentu Bagus. strategis. Betul. Strategis untuk dia. betul. Tapi untuk rakyat itu nggak bisa jadi makanan. Suatu hari nanti, mungkin sekarang masih terlalu dini. Makanya tadi gue bilang di beberapa daerah yang suaminya korupsi, istrinya ngegantiin, atau bapaknya korupsi terus adanya ngegantiin. Ini kan tetap dipilih sama rakyat. Iya. Kenapa? Karena ada dua hal. Mungkin karena ada tumpahan duit. Bisa. Ya itu yang sering terjadi. Karena akses pada akses pada sumber daya ada di Betul. mereka. Satu, jadi ini duit keluar. Ah. Yang mana sehingga nggak bisa jadi kesalahan rakyat juga. Pada saat yang bersamaan mungkin ada opini yang dibentuk juga. Nah ini yang paling gua khawatirin. Ini kenapa lu berdua tuh penting. Ini kenapa opini lu berdua penting. Makanya gue tanya lu berdua. Tapi Makanya gini bang, Politik dinasti terbatas itu menurut gua masih sangat bisa diwajarkan dalam politik. gue nggak Terbatas melarang ya. siapapun. Nggak ugal-ugalan ya. Gue nggak melarang siapapun untuk maju. Nggak ngelarang siapapun untuk maju. Yang gue pengen adalah bahwa orang-orang, terutama orang-orang seperti lu, ada di posisi untuk mengingatkan sama orang bahwa itu tuh indikasi sesuatu, bahwa kita nggak bisa lagi jadi orang yang milih anaknya atau milih istrinya. Of course, ruangan itu terlalu dibuka buat total politik ya maksud gua. Iya, Untuk menghadirkan suara-suara yang kritis kan. betul. Tapi gue bukan ngomongin suara-suara, gue ngomongin lu berdua. Iya. Akin, Itu point of view gua dan Ari at least ya. let me get this straight. So, menurut lu dinasti politik For certain level menurut gua it's okay. kalau gue dalam batas human rights, udah itu aja. lu kalau lagi ngomong sama orang lain mungkin kemakan, Ri. Lu lagi ngomong sama gua. Ya, bang, gimana bang? Gue apa ya? Gue itu udah. Gua bukan ngomongin Enggak. apakah seseorang tuh Oke, punya oke. hak asasi untuk maju atau enggak, Ri. Gini. Gua bukan ngomongin itu. Gini, poin gue adalah kita nggak boleh menolak yang ideal. Yang lo omongin ini yang ideal, Enggak. meritokrasi. Enggak, gua nggak ngomongin terus ideal, Ri. Orang punya kapasiti yang Bukan. memimpin. Bukan. Itu ideal semuanya bang. Gue Bukan. nggak tolak itu gitu loh. Enggak, gua bukan ngomongin itu bahkan. Apa yang? Gua ngomongin apa yang baik untuk orang. Itu kan ideal bang. Enggak. Apa yang baik gak ideal? Bukan. Ideal itu kalau misalkan seharusnya seperti ini. Kita punya marka untuk apa yang harusnya terjadi, iya kan? Iya. We're not living in a perfect world, I understand that. Cuman yang lagi gue pikirin adalah gue lagi mengkhawatirkan ada dua orang kawan gue yang punya influence dan punya media yang baik, yang opininya dipercaya. Dan kalau opininya mengkhawatirkan bagi gue khawatir akan apa yang ada di bawahnya. Di bawahnya kita bertiga Yes. sering ketemu sama orang-orang yang hidupnya akan jauh lebih baik sekiranya nggak ada korupsi. Yes. Tapi gini bang, gini. Gue bukan ini karena gini, gue nggak mungkin ngomong kayak lu. Kenapa? Pertama, politik kita itu sangat close circle, sangat kecil lingkarannya. Dan gue hidup sama mereka setiap hari, sama orang-orang ini gue ketemu setiap hari, narasumber gue. Definisikan hidup. Iya, bekerja yang kegiatan gua hari ini juga sama. Gua mengundang mereka setiap hari gitu. Dalam artian gua pada akhirnya harus mencari titik minimum di mana gua harus berdamai. Karena gimana pun bang, ya gua nggak bisa untuk hari ini untuk di total politik gitu ya. Mungkin gue harus mengalahkan pandangan pribadi gue untuk pro atau tidak dengan politik dinasti pribadi nih, ya kan? Tapi karena gini,
gue nggak bisa menutup kemungkinan di masa depan gue akan ketemu sama anaknya Budi, sama anaknya siapa, saudaranya siapa gitu. Karena ini lingkungannya nggak besar gitu, sangat kecil. Ketika gue membatasi diri, ya itu akan berkonsekuensi juga kepada informasi dan diskusi yang gue dapat juga. Dalam arti kalau gue menolak politik dinasti seperti yang lu lakukan tanpa mencari titik minimum di mana gue bisa berdamai gitu ya, gue akan membatasi orang untuk datang ke sini gitu loh. Poinnya Budi itu. Kalau point of view gue adalah ruang yang gue buka di Total Politik untuk segala spektrum pendapat, segala spektrum politik, ideologi itu kita buka sebebas-bebasnya. Jadi karena lu memang ada di standpoint untuk anti politik dinasti, well it's okay. Iya nggak apa-apa. Buat gitu. lu para defender politik dinasti, well it's okay. Nggak, karena gini bang, lu pernah baca ini deh, gue contohin sejarah kita aja. Lu pernah baca apa namanya nih? Apa tuh? Risalah BPUPKI nggak? Nggak. Di situ bang, lu pikir founding father kita mau semuanya republik? Enggak. Ya, di situ ada yang mau kerajaan di bawah Dai Nippon, ada yang mau tetap berinduk kepada sekutu, segala macam. Ada yang mau kerajaan tradisional. Tapi apakah lu bisa kurangi makna mereka sebagai founding father? Enggak. Gitu loh. Ini ada sekarang giliran gua. Ini ada ruang untuk perbedaan. Lu mau bilang gitu. Sebagai media lu pengen netral? Bukan netral, tapi gua mencari batas minimumnya. Gue bisa untuk ketemu sama berbagai macam spektrum. Batas minimumnya gue menemukan bahwa setiap orang memiliki hak politik untuk bisa. Itu no issue Ari, gue juga setuju. Ya udah sampai situ aja. Tapi bukan itu yang gue tanya kan. Iya. Lo setuju apa enggak gitu kan? Iya. Basic yang gue bukan setuju, tapi gue nggak ada masalah lah. Karena kepentingan gue adalah lu bisa bicara di sini. Itu kepentingan gua. Ya ini yang sekarang mau gue sampaikan. Ini yang gue khawatirin. Kalau lu yang ngomong nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gua harus membuat kepentingan gua secara politik adalah semua orang bisa duduk di sini sama gua. Ya ini yang gue khawatirin. Itu aja sebenarnya. Ini yang gue khawatirin. Gimana? Lu bilang lu hidup dari orang dari berbagai macam kutub politik. Iya. Lu pengen mereka datang ke sini, lu tentu ngasih ruang. Lu nggak pengen ada kesan kalau lu nggak suka sama mereka atau lu nggak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Dalam konteks ini adalah dinasti politik. Yes. Anggapan bahwa lu hidup dari mereka itu 50% benar. Karena pada akhirnya 50%-nya adalah semua orang yang saat ini nonton lu. Jadi kan ada tanggung jawab terhadap orang-orang ini. Orang-orang ini mengkonsumsi media juga. Itulah kenapa media selalu jadi posisi yang penting. Itulah kenapa politik selalu butuh media. Of all people, you know this. Kenapa politisi-politisi atau semua aktivisme politik ini butuh media? Karena mereka menggunakan media tersebut untuk membentuk apa yang benar dan apa yang normal. Exactly. Ya. Tadi kita ngomongin bahwa kenapa orang yang suaminya udah pernah korupsi, istrinya kepilih lagi, kakaknya korupsi, adanya kepilih lagi. Salah satu alasan kenapa itu bisa terjadi adalah karena pembentukan opini publik bahwa itu baik dan itu normal. Artinya salah satu yang memuluskan usaha-usaha orang yang lagi ingin menutupkan kejahatan mereka adalah dengan memanfaatkan kekuatan media. Inilah letak kekhawatiran gua. Media harusnya netral. Bukan media, ini keyakinan gua ya. Walaupun pada prakteknya ya Fox dan CNN kita tahu lah gitu ya berkutub nyari duit dari sini kayak gitu-gitu. Oke lah. Tapi kan kita we don't have to go that route. Right? There is a reason kenapa lu ada di online dan bukan di TV. Karena walaupun gua nggak tahu, lu bukan bagian dari konglomerasi yang pada akhirnya ujung-ujungnya ya bukan kayak Haritanu lah gitu. Ya kan? Kita punya acara TV juga, Bang. Iya, oke. Jadi kita lagi ngomongin ini kan. Itulah kenapa undang-undang penyiaran tuh mulai menyasar kita kan? Iya. Iya, gue belum baca tuh. Ya udah. Iya, undang-undang penyiaran tuh intinya adalah
pengen mastiin output lu tuh atas sesuai restu dengan- gua. Oke. Jadi ada kontrol pada ruang-ruang yang Padahal selama ini harusnya tidak bisa kita dikontrol. bebas. Ya. Harusnya lu bebas. Harusnya lu nggak jadi bagian yang harus Nurut. Ikut. menjadi orang yang ikut membentuk opini atas perjuangan-perjuangan orang-orang yang lagi ingin bangun dinasti. Itu yang sebenarnya gue khawatirkan. Kalau gue proporsional aja bang. Iya. Kalau di kapasitasnya bagus ya udah gitu. Iya. Gue gini. Nggak semua ya maksud gue Ya, nggak intinya semua orang dari dinasti itu buruk, nggak semua orang dari dinasti itu juga bagus. yang mau gue sampaikan, yang Gua mau proporsional gue mau aja. sampai ke titik akhirnya itu adalah bahwa orang tuh percaya sama lu, ya kan? Kepercayaan itu kan yang lu timbang-timbang kan. Ya. Yes. Di mana lu taruh kepercayaan itu akan menentukan penonton lu. Si 50% yang menentukan hidup lu itu tadi. Itu aja. 50% hidup dari orang-orang itu, 50% itu dari penonton. Penonton jadi bagian dari 50% itu karena percaya sama lu. Yes. Sekarang kepercayaan mereka lagi di tangan lu. Lu menaruh kepercayaan itu di mana? Itu akan menentukan apakah 50% Iya. ini akan Setuju. menopang hidup lu atau gua. tidak. Setuju. Kalau gue bukan I'm just saying. bukannya apa ya? Gue coba proporsional aja sebenarnya bang. Iya. Karena bagi gue sih menghakimi ini pasti buruk, pasti enggak itu apa ya? Kayak lu bilang ya, sebenarnya kalau makanya gue jarang beropini di sini. Ya, that's why gue kembali lagi ke poin itu bahwa opini gue dan Ari jadi nggak terlalu matters, bang. Iya. Selama ruang itu Itu gue gua buka, buka, di mana para penonton yang mungkin percaya sama total politik Yang- itu menikmati dan mengunyah-ngunyah semua yang kita hasilkan gitu. Gue Jadi, jarang beropini. point of view gue sama Ari juga ada. Ini kan tanya lu sebagai gue pribadi Iya. yang gue nggak pernah ungkapkan ini juga sebelumnya gitu. Which is orang-orang seperti Bang Panji sama Opung Panda aja bisa seminggu sekali ke sini gitu kan. Dengan kritik yang sama. sama, Menurut gitu. gue itu udah kontribusi yang cukup baik. Gue dalam Dan kalau misalnya lu anggap gini Bang, izin. Kalau misalnya gue even ya, gue beropini dan Ari dan gue akan ditinggal oleh penonton total politik gitu misalnya, atau penonton total politik juga jadi lebih bodoh atau lebih jahat setelah pendapat politik dinasti ini, ya mungkin itu gambaran dari mayoritas masyarakat Indonesia yang pada pemilu kemarin milih 58% milih Prabowo Gibran gitu misalnya ya. Kalau That's the market. sih nggak mau terlalu apa bang melihatnya, karena gue background gue kan belajar ilmu politik sosiologi gitu, dan dinasti politik itu menjadi salah satu isu yang muncul di dalam kajian mengenai demokrasi modern misal sebenarnya. Apakah demokrasi itu akan menurunkan dinasti atau justru demokrasi elektoral itu yang mempromot dinasti politik gitu misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dijawab tuh di dalam kajian-kajian ini gitu. Nah, poin gue adalah ketika gue belajar soal dinasti politik ternyata ada kompleksitas di situ. Ada kompleksitasnya sendiri. Gue melihat bahwa problem Nggak orang hitam putih ya? nggak hitam putih gitu. Ketika lu berbicara dinasti politik, ini bagi gua nih karena gua belajar secara akademik gitu. Ketika lu belajar dinasti politik, ada problem-problem lain. Misalnya, kalau elektabilitas karena orang tua lu udah punya modal sosial, nggak ada masalah lu. Ya, lu udah dikenal publik pasti. Tapi apakah lu pantas? Itu jadi pertanyaan. Makanya misalnya para pengkaji, ada kawan gue yang mengkaji dinasti politik di Northwestern University namanya Yoskinawas tuh, dia menggunakan konsep the apprenticeship. Jadi orang dinasti itu harus Magang. bisa menurunkan egonya untuk jadi wakil dan belajar dulu gitu, misalnya kayak gitu. Magang. Nah, jadi gua melihat soal dinasti politik nggak sebaik buruk itu dan nggak sehitam putih itu, karena ada mekanisme politik yang perlu diamati di situ. Bagaimana dinasti politik itu kemudian gagal, kayak di Banten sekarang ada beberapa tokoh dinasti politik yang gagal juga, yang gagal mengkonsolidasi kekuatan politiknya. Nah, Ada bupati yang di periode berikutnya punya 2 istri dan dua-dua istrinya ikut running Bang. ya
setelah 2 periode Dia menang bupatinya. istri pertama. Dua-duanya kalah. Dua-duanya kalah ya. Dua-duanya kalah. Iya, jadi ada Istri-istrinya. kompleksitas politik gitu dalam hal ini gitu. Nah, bagi gua kan politik itu bisa sebagai sebuah ideologi aktivism, bisa sebagai sebuah kajian gitu ya. Ya, knowledge di situ ya. Bisa juga sebagai sebuah pergaulan community. Nah, kalau lu tanya gue personal, gue pasti akan punya pendapat yang berbeda untuk setiap dimensi gue tadi. Ketika lu bicara aktivisme, mungkin pendapat pribadi gue mungkin bukan di sini tempatnya, karena kepentingan gue ngonten kan untuk build the community. Gue kenal sama politisi dan lain-lain, itu kepentingan politik gue, dan itu kan membatasi ruang gue dalam bergerak tentunya. Tapi kalau lu tanya sebagai sebuah kajian akademik, mungkin gue bisa kasih pandangan di sini juga. Yang tadi lu nggak setuju gitu misalnya. Lu ingat gak kita pernah bikin konten YouTube di YouTube gue? Iya, Di situ lu beropini kan? beropini gua, tapi nggak di tempat gua gitu. Tempat orang gua akan beropini gua. Kalau dibutuhkan untuk beropini. Gue tuh lagi mikir pada titik apa Iya. lu kemudian akan bilang nggak bisa sih gue mesti ngomong. Gini. Karena gini, juga. gua Ada tarik juga mundur. Bang, Ada. ada juga. Si SEL Mm-mm. sebelum dia menteri apa? Menteri Pertanian. Sebelum dia menteri pertanian, dia kan akhirnya kan ketangkep si apa namanya sudah gitu Kok ya jadi semuanya dia lah yang interview kita. kan diskusi. Kan diskusi. Orang mau SEL, dengerin lu Makassar gimana? ya. Makassar. Dia korupsi sebelum dia menteri pertanian, dia apa? Lurah, Awalnya di lurah, lurah, camat, wakil bupati, wakil gubernur, menteri. tanpa menuduh, menurut kita besar nggak kemungkinan dia waktu dia masih di daerah, belum dia ke pemerintah pusat, praktek korupsi. Dia orang ngerti permainan lah, permainan daerah. Pemain Kan kawan. dari lurah kan, pasti ngerti lah gimana harus sama atasan, And then gimana harus ini. Gitu. Nah kita tahu ini orang pemain, ini orang tahu permainan dari lama. Kita bisa berasumsi mungkin itu pernah terjadi waktu dia megang daerah tertentu. Lalu dia sampai ke titik di mana ketika di pusat, ini asumsinya ya, ini asumsinya gua, bukan asumsinya mereka. Asumsinya adalah pada saat itu mungkin emang gaya bermain korupsinya seperti itu. Hanya saja ketika di situ nggak terlalu gimana-gimana. Pas ke pusat jadi gimana-gimana. Nah, terus Indonesia kesel kan ngelihat orang seperti ini. yes. Sampai level seperti ini, sampai katanya, walaupun kita mungkin curiga enggak ya, sampai katanya, wah ada ini apa segala macam, semuanya segala macam. Tapi itu sempat terjadi di wilayah daerah. Itu yang kemudian membuat gue merasa kalau kita tahu ada orang korup bisa sampai level kayak gini, dan kita tahu dia datangnya dari daerah, at what point people as smart and as brave as you withheld your opinion if you know it's for the greater good. It may not be for the good of the business. It may not. Tapi kan gak punya tanah air lain. Gimana? Mungkin kita ya sejauh ini point of view-nya seperti itu, Bang. Point of view gue dan Ari. Ya nggak salah mungkin di mata lu, ya mungkin juga nggak salah di sebagian mata orang. Kalau gue sih It's okay. beropini bukan kepada orangnya sih, lebih mau gitu. Tapi waktu di tempat lu itu juga gue beropini kepada sistemnya kan. Yang gue pertanyakan kan kelembagaan negaranya. Bagaimana partai politik membangun kelembagaan, bagaimana pemerintah membangun kelembagaan, bagaimana harusnya seorang tokoh politik itu memperlakukan dan diperlakukan oleh institusinya. Nah, jadi daripada gue nggak mau masuk ke opini ini orang ini salah, orang ya semua orang bisa salah gitu di politik gitu ya. Yang benar aja bisa masuk penjara, apalagi yang nggak benar gitu ya. Itu keyakinan umum lah gitu. Nah, kalau gue lihat di kasusnya SYL ini gitu ya, memang gue melihat ada ini ya, memang bagaimana seorang gue sangat kaget sebenarnya ya
untuk orang yang punya rekor panjang bertahan di politik tapi tidak terlalu rapih ya dalam hal kan pembayarannya mulai aneh-aneh tuh kan. Dramanya kan muncul di situ kan, pembayaran skincare juga ada kan segala macam gitu. Itu ada biduan jadi staff. Biduan jadi staff. Anaknya lagi. Renovasi kantor anak ada juga bang. Jadi mulai aneh-aneh kan dia bukan orang baru di politik gitu. Itu komedi kayaknya buat Bang Panji itu. Tapi buat gua sih apa ya? Lu kayaknya kalau udah terlalu lama berkuasa ini perlu lu pertanyakan juga orang gitu. Lu mau mati bawa ajudan atau gimana gitu. Ya ini kan terlalu lama bang. Meskipun itu adalah karena ketika masih di wilayah, masih di daerah, dia dimuluskan. Jadi mainnya jadi berantakan gitu. Ya kan? Mainnya jadi sembarangan. Harusnya polisi tidurnya lebih banyak. Betul. Artinya kan ada sistem yang berantakan sampai daerah. Iya, dan itulah kenapa Binder sebenarnya udah dicoba bang itu undang-undang di pilkada yang lu di periode ke berapa hari? Setelah 2 periode, setelah itu lu ke atas nggak boleh, lu ke kanan kiri nggak boleh, dan lu ke bawah langsung nggak boleh. Apa itu? Dinasti. Oh enggak, ini bukan isu lain nih. Bukan. Itu maksud lo? Ya enggak, gue lagi ngomongin soal bukan dinasti. Oh bukan. Masih ada kaitannya tapi nggak secara langsung. Gue cuma lagi mikirin soal korupsi-korupsi yang terjadi di daerah-daerah yang lebih terasa sama rakyat langsung. Kalau ada korupsi yang terjadi di pusat itu kan jauh lah dari mereka. Mereka mungkin nggak ngerasa terpanggil gitu untuk peduli. Tapi ini kan terjadi di daerahnya mereka gitu. Bang, ini jadi bahan-bahan lu nggak untuk show, untuk apa? Kalau lu lihat gue marah, itulah alasan kenapa gue tur tahun depan. Capek gue. Gimana tuh gimana? Capek. Gue capek sama orang-orang yang selalu nunjuk komedian untuk berhati-hati ketika ngomong. Gimana tuh? Di saat orang-orang dengan otoritas ngomongnya sembarangan gitu. Lu nonton gue di Mata Najwa nggak? Nonton. Mulut Panji Mata Najwa. Iya, itu agak kasar sih bang. Enggak. Menurut gua ya, yang menonton lu dari dulu nih. Oh, ini bagian yang menyuruh lu hati-hati berarti. Bukan, gua nggak menyuruh hati-hati. Beda kan dari biasanya. Beda. Betul. Lu mulai bercandaan ini lu tuh udah mulai aneh lu gua lihat tuh. Oktavnya agak naik oktavnya ya. Konfeti. Makin kesini gue makin melihat loncatan leapfrog dari berkomedi lu gue lihat. Kalau menurut gue lu oktav lu yang ini lompatannya atau yang Mata Najwa? Iya, lompat lagi ke situ kan. Iya. Oktavnya udah mulai naik bang. Ini ibaratnya kalau Whitney Houston sama Mariah Carey ini udah ini nih oktav. Intinya sih gini. Naik. Erick Thohir lu tampar, Pak Luhut lu katain segala macam kan. Enggak dikatain. Iya katain dong, ngomongin dong. Dibecandain. Iya. Enggak, tapi gue setuju. Tapi kan orang kan mengenal gue justru itu juru bicara Mesake Bangsaku. Exactly. Gue punya pertunjukan namanya Septic Tank kayak gitu. Voice of voiceless loh. Iya gue. Cuman kalau sekarang makin kesini, gue semakin berani untuk nyebut nama. Kenapa? Karena orang-orang ini berkelakuan seakan-akan nggak ada yang ngecek mereka gitu. Gimana sih? Misalnya ini maaf nih. Kok ada menteri bisa bilang, lu kalau nggak Pak Luhut kan? Pak Luhut yang bilang, kalau ngekritik Indonesia mulu, mending keluar di Indonesia. Kok bisa sih ngomong kayak gitu? Gimana sih? Ya kalau nggak siap dikritik, ya nggak usah jadi menteri. Iya sih ya. Bener juga lu. Sekarang kalau gue ngomong gini emang gue salah untuk berpendapat seperti ini. Kalau gue perspektifnya nggak kayak gitu bang. Gue nggak kesel denger itu tuh. Lucu buat gue. Nah itu juga main hantam aja nih. Ya, gitu kan, gitu makanya aja. nanti ketika lebih ke seru. Seru. Kalau gue ngelihatnya seru, adrenalin rush gue lihat gituan. Iya itu juga jadi bahan gue. Artinya kan ketika gue ada di atas panggung kan nggak mungkin tidak jadi joke gitu. Ya, karena gini bang, mungkin ya bang ya. Ini ya. Output dari respon kita terhadap kejadian politik itu berbeda loh bang. Menurut gua. Kalau lu ngelihat bikin lu kesel gitu.
Kalau gua sama Budi itu seru aja gue lihat. Siapa yang hantam habis ini nih? Ya, Sebenarnya itu juga gue harapkan. Gue mengharapkan orang nggak marah, maksudnya nggak stres atas ini. Jadi biarkan gue yang stres, gue yang marah, gue yang olah, gue yang jadi bercandaan. Tapi lu tahu, itu doang poin gue. Sebagai pelawak kan tugas gue cuma bikin orang ketawa. Makanya judulnya mens rea. Oh, judulnya mens rea. Gak ada niat jahat, gue cuma pengen bikin orang ketawa aja. Kebetulan semua seniman itu kan motret apa yang dia suka, diolah, dipertontonkan ke publik. Kebetulan objek foto gue, objek yang sering gue lihat untuk gue lukis, untuk gue persembahkan ke publik, saat ini ada di sirkulasi area sosial dan politik gitu. Kalau misalkan Raditya Dika sekarang yang dia potret adalah pernikahannya dia gitu misalnya, beda-beda lah gitu. Nah gue juga kayak gitu, akan diolah menjadi joke mau nggak mau. Tapi gue mau bilang bahwa kalau selama ini lu berpikir stand up comedian doang yang mesti berhati-hati, gue cuma pengen bilang, lu juga mesti hati-hati. Nggak bisa lu ngomong sesuatu. Lu ini politisi maksud lu? Semua yang punya otoritas termasuk pemuka agama, apapun, polisi, pro dinasti Anda ini. Iya memang. Itu aja. Kalau lu berharap gue hati-hati, gue kan ngelawak. Lu yang harus hati-hati dan gue akan bilang lu untuk berhati-hati. Jadi orang nggak bisa ngomong sembarangan. Menurut lu SEL tuh kenapa jadi nggak hati-hati sekarang, Bang? Karena emang kotor selama ini. Emang mainnya jorok. Cuma udah nggak punya benteng Takeshi kan, karena udah keluar. Lu kalau ngata-ngata SEL emang nggak dimarahin sama orang Makassar, Bang? Dia kan dari camat. Bro, gue ngomongin kucing aja dimarahin. Apalah kuatnya gue ngomongin SEL. Ngomong kucing aja jadi masalah. Dia kan punya, tapi kan gak ada niat jahat. Loyalis di situ. Mens rea. Nggak ada niat jahat. Mens rea ini bisa membuat orang yang secara bukti itu dihukum, tapi karena mens rea-nya nggak ada, itu bisa bebas dari hukuman. Lebih tepatnya hukumannya beda. Dan mens rea itu kan harus dibuktikan. Lu beneran punya niat apa enggak? Itu kan harus dibuktiin. Lu kalau nggak punya niat mau mengkudeta ketua umum, kenapa lu bikin penggalangan? Kenapa ada absen Anda nih? Itu kan pembuktian, bagian dari pembuktian. Tapi nanti pun prediksi gua ya, karena kan turnya masih April Agustus 2025. Pada saat itu pun kemungkinan besar nggak akan momen yang dibahas, tapi sesuatu yang lebih besar lagi. Ada alasan kenapa gua bikin ini justru udah nggak pilpres. Karena ini lebih ke persiapan kita untuk kedepannya aja. Nggak ada niat untuk bikin satu orang menang, satu orang kalah. Pertunjukan ini dengan digelar setelah pilpres. Lu nggak capek marah-marah gitu Bang lihat politik? Kalau gue bisa nggak marah-marah mah gue nggak marah-marah. Marah-marah mulu gue kerjanya. Lu tanya aja sama mereka. Maksud gue kesel, ya udahlah terima aja Bang gitu loh. Gue di atas panggung juga nggak marah-marah, gue di atas panggung juga bercanda. Tahu gue, tapi proses pembuatan komedi lu kan ada kekesalan kan, premis. Ada rasa kesel, ada rasa sebel gitu, ada rasa marah juga. Makin marah makin lucu kan kalau komedian kan. Pertama gue nggak bisa memproses gue mau marah atas apa ya. Kalau gue bisa mungkin gue jadi bos yang lebih tenang dan zen gitu. Cuman kan gue bisa memilih untuk berpikir proses outputnya gimana. Dan gue takut kalau nggak gue omongin dan nggak gue pikirin, malah gue yang stres, nanti gue jadi gila sendiri. Ini cara lu stress release. Dan gue yakin bukan gue doang yang marah-marah. Maksud gue kenapa lu marah misalnya ya Syahrul Yassin Limpo dalam kasus SEL nih misalnya. Ya gue marah sih. Ya, maksud gue apa yang buat lu begitu menjadi merespon itu jadi marah? Kan udah dihukum, udah ditangkap KPK. Nah, juga orang marah. Bini gue juga waktu itu, gue cuma sama Sofia coba tahun kapan masih marah sampai sekarang. Kejadiannya udah lewat. Ini bukan masalah kejadiannya kapan dan hukuman udah jadi atau enggak. Tapi kan kita kesel atas apa yang terjadi dan kita lagi berpikir gimana caranya nggak gitu lagi. Kan gitu kan. Ya udah, kita ambil aja momen, kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari situ, apa yang kita bisa olah, apa yang kita bisa lanjutkan gitu. Tapi refleksinya meskipun itu jauh dari pilpres, refleksi pilpres kemarin banyak tuh di show lo. Iya, pilpres membuka topik sebenarnya, termasuk dinasti politik. Yang terjadi di pilpres kan membuka topik yang kayaknya emang mesti didiskusiin deh. Kayaknya emang mesti dibahas deh. Ada banyak argumen-argumen yang menurut gue kok gini ya cara mikirnya, aneh bener gitu. Ada juga soal pembiayaan partai. Ada banyak lah.
Serius nih political discourse ini show lu nih. Iya. Udah kayak disertasi. Iya, harusnya kerjasama sama Tapi tolol aja. Harusnya kerjasama sama BPIP di bagus. Ketua Dewan Pembinaan Bu Megawati. Tugas gua ngangkat topik aja. Ngangkat topik. Tugas gua kan selalu gitu. Gua punya materi tentang regulasi prostitusi. Iya. Kan gue cuma ngelempar topik aja. Bang, legalisasi ganja lu masih ngikutin nggak? Ngikutin, tapi kemarin habis kalah juga kan. Batal di MK. MK kan bukannya Enggak. ada putusan MK, Bang. Iya, putusan MK-nya tapi tidak bisa jadi untuk harus ditindaklanjuti untuk untuk penelitian lanjutan. Jadi Itu membuka putusan MK. ruang untuk diskurs dan bukti-bukti baru. At least ada jalan untuk riset. Iya, Iya. boleh riset sekarang. Kalau ada novum baru yang lebih Gua paten. ketemu kemarin anggota DPR dari Aceh. Kita akan lanjuti keputusan MK. Dia untuk PAD Aceh kan gede itu, Bang. Kalau Yang berpendapat aja udah Ma'ruf Amin loh. Ma'ruf Amin bilang kayaknya boleh deh ini untuk risetnya. Ma'ruf Amin yang ngomong sih. MUI itu kalau Iya, MUI. itu MUI. sorry. Kalau sekarang ada hilirisasi nikel tuh hilirisasi herbal bisa. Itu dia biar Iya jadi kan? vape. Iya, macam-macam kan. Iya kan, biar marah-marah kayak lu nih kurang lagi nih di Indonesia Iya, kan. sabun ya. Minimal nyantai lah mereka kan. Anjing, sabun ganja kayak apa tuh ya? Ada sabun terus ini. Serius emang ada sabun ganja? sama ini apa? Body Lotion. Ganja. Iya, hemp tepatnya, hemp. Aromanya kali ya. Nah, menurut lu, Bang, ini lu ada yang mau disampaikan lagi? Gua mau tanya terakhir nih. Nggak ada, tapi Itu intinya kemana aja tuh Bara? 10 kotanya akan diungkap lewat proses gamification itu belakangan, tapi informasinya di mensrea.id. Oke. Penjualan tiket 10 Agustus 2024. Lu ini Nah, tiket lu mahal pasti ya. Tergantung kota kan. Untuk katro-katro kayak gini kayak susah nggak nih. mampu nih. Lu butuh Matalang, bansos lu. Muka lu. Ini kalau dikasih bansos sama politik dinasti dia pilih nih Bang. Iya. Diambil dia pilih. Bukan salah dia, Muka-muka gitu. bukan salah dia. Perjuangan beda Lu nggak lagi. salah, tenang. Ya. Di kampung lu kan dinasti semua kan di kepala desa kan. Jadi ini kita kembali ke kasus SYL gitu ya. Kan gue inget banget lu dulu pernah ngomong soal otot politik, orang udah experience politik dan nggak puber politik lagi lah gitu. Ya kan? Orang udah lama di politik dan ini orang udah lama, Bang. Ya. Ternyata pengalaman yang panjang di politik itu nggak menjamin juga lu bisa bertindak korek gitu. Lu ada gimana pandangan lu soal pengalaman politik yang ternyata ya kebodohan itu bisa kena orang yang berpengalaman atau yang nggak berpengalaman sekaligus sama aja gitu. Gue sih selalu curiga sama orang yang punya niat untuk ada dalam kuasa sih. Siapapun, Anies termasuk. Selalu suuzon aja. Jadi gue nggak terlalu mempermasalahkan individu-individu yang ada di dalamnya. Di banyak kesempatan gue tuh selalu menyalahkan rakyat. Atau lebih tepatnya mengharapkan perubahan datang dari rakyatnya gitu. Betul. Kalau orangnya Manusia-manusia penerima money politik ini menurut lu? ini masih mending. Ini masih bisa kerja. Oh, Rakyat Indonesia banyak banget yang nggak ada di level dia sebenarnya. Itu yang lebih mengkhawatirkan kan itu kan sebenarnya kan. Kalau orang-orang kayak gitu mah, ya mungkin dia masuk ke kekuasaan juga niatnya udah nggak beres. Jadi semakin lama dia ada di kekuasaan, semakin lama dia nggak beres. Bukan nggak pernah itu yang jadi masalah gua. Gue tuh selalu menggunakan isu yang mungkin seakan kayak ngomongin orang, tapi sebenarnya gue lagi ngomong ke rakyat gitu, supaya pengambilan keputusan kita secara kolektif jadi lebih baik gitu. Kan itu kan politik kan, bukan opini satu orang kan opini kolektif yang menentukan arahnya. Nah kalau kita semakin baik secara kolektif dalam pengambilan keputusan akan ada dampaknya. Dan mungkin nggak di Indonesia, mungkin di daerah lu aja, tapi nggak apa-apa. Bang, ini pertanyaan yang berkali-kali ditanyain orang sama lu, gue mau nanya lagi. Lu kenapa nggak masuk ke politik sekalian sih lu? Dengan ide dengan rasa kesal lu yang segini kan kayak kawan-kawan kita Valdo Maldini, Rian Ernest juga ngomongnya gue kesal begini, gue kesal gitu. Interpretasinya masuk politik. Dan menurut gua influence lu kepada publik lebih gede daripada lebih gede. Bisa teken lu. Iya, politik. Sekarang lu ngoceh aja omon-omon kan, tapi nggak bisa teken, ya kan? Kasarnya, gue juga nunggu Harvey Dent. Iya, Batman juga nggak pengen jadi Batman kalau ada Harvey Dent. Kebayang nggak? Iya. Sayang Harvey Dentnya jadi Two Face sih.
Gue tuh emang nggak mau. Udah pernah dulu. Iya, Mendukung makanya politik, gue tapi nggak mau. Gue mau nanya lagi nih. Karena Oh iya, binder dan det lu ya. Iya. iya, karena Kemarahan lu eskalasinya naik soalnya nih, gua rasa ya, perasaan gua ya. Karena Bahar lebih tepatnya toplesnya nggak ditutup lah. Iya, Iya. Karena kalau gue nanya sama diri gue sendiri, di mana gue bisa punya kontribusi paling kuat untuk Indonesia misalnya, ya emang dari stand up. ya kan lu masih bisa stand up kalau berpolitik juga. Nggak bisa. Kalau gue jadi anggota DPR nggak bisa. Bisa. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Ya nggak bisa juga. bisa, Pak Luhut bisa. Enggak Pak BTP juga ngomong. Tapi Pak BTP ngomong iya, emang Pak Luhut ngomong gitu. dari kesaksian orang. Mampu lu. Bahaya. Gak boleh Bahaya. potong nih, gak boleh Bahaya. potong. Bahaya. Enggak, itu kan percakapan akau. Ini emang gitulah kawan. Itu ungkapan ucap ini. Namanya juga orang ya, Keakraban, namanya juga orang. Keakraban. Nggak, tapi sama seperti di Comika. Waktu gue mimpin Comika sebagai CEO, komisaris gue Rama bilang, lo harus nanya sama diri lu sendiri. Kalau Comika ingin mendapatkan yang terbaik dari lu, itu sebenarnya posisi sebagai apa? Jangan-jangan bukan CEO. Gue pikir-pikir benar sebagai talent, gak ada yang ngejer. Menurut gue, banyak yang bisa gantiin gue sebagai CEO, tapi sedikit sekali yang bisa menggantikan posisi gue sebagai stand up comedian. Jadi oke, kita cari siapa orang yang bisa menjabat jadi CEO. Iya. Gue jadi stand up comedian. Kalau gua kan, Sama di politik juga gitu. gua kan melihat, gue yakin aja nih dari omongan lu ini nih, gue percaya nih kalau lu masuk politik udah pasti Dipo sama Seira nggak ikut-ikutan lah karena lu nggak dukung politik dinasti nih nanti gitu misalnya. Itu kan hal-hal yang diinginkan publik gitu. Misalnya lu kenapa ya nggak lu aja sekalian bang gitu. Bukan barangnya. Kalau gue maju jadi politik, ntar terapis yang pernah gue kasih tip gede nanti tanya-tanyain, rame. Panjang kau pijit bener ya? Rame. Itu sih Terlalu banyak ukuran. dosanya gue. Tapi itu sih ukuran bener-bener. Iya, terlalu banyak dosanya. Lu kalau ngaco nggak usah coba-coba ke politik. Atau Masalahnya- dengan politik lu Iya. bisa punya resource untuk menutupi semua. Ya, Tapi entahlah. masalahnya ngaco aja itu masalah lu. Enggak ya. Gua apapun yang gue lakukan, dan ini terbuktikan dengan gue pindah ke New York untuk mencari kebenarannya. Apapun yang gue lakukan tuh motifnya emang selalu kebahagiaan kok. Apa yang bikin gue bahagia? Udah gitu doang aja. Yang bikin gue bahagia, gue lakuin. Gue bahagia di stand up, gue lakuin di stand up. Apakah gue akan bahagia di politik? Mungkin, tapi jauh lebih bahagia di stand up. Gak Gue usah lagi bener gini bang. Gue lagi berjuang di New York, lagi enak di New York. Nggak enak sih, tapi maksudnya perjuangannya seru gitu buat gue di New York. Nanti gue masuk ke dalam, nggak jadi deh ada Jokowinya Indonesia. Ya. Iyalah, botak udah sama, ya kan. Brewok juga. Ya udah gitu aja. Iya. Jadi udah, gue mah. Tapi gue juga boleh dong beropini sebagai orang Indonesia yang bayar pajak, sebagai stand up comedian yang butuh bahan. Ya udah. Saya Tapi lu jalan. sudah menutup kemungkinan lu nggak akan masuk ke politik. Nggak ada. Gue mending kayak Jay-Z. Lu kayak Kerjain dukung orang aja. Kayak Pak Jokowi juga sama capres maju juga. Ya bedanya omongan gue bisa dipegang. Lo nggak mungkin ya sen kiri belok kanan tuh nggak mungkin ya. Mungkin kalau waste-nya ngaco. Nonton gak lo? Apa? Tahun depan? Nonton lah. Nonton lah. Gue mau beli tiket. Gue jadiin bahan. Iya. Iya. Ya, bagus. Iya. Agustus ya. Pasti gue yakin buka dia- tiket kapan? Agustus Dia ya. Semua jadi bahan sama gue. Itu podcast Bocor Alus Politik juga jadi bahan stand up gue. dia mah bagus. Semua jadi bahan. framing kita pro dinasti nanti dia. Nggak apa-apa pasti. Ya nggak apa-apa. Ya, Oke kita juga nggak ada kadang-kadang. masalah aja. Pro sih enggak. Kalau Kalau gue pro jadi, kan kok jadi framing gue? Iya, Orang pro. gue nanya lu Nggak jawab. gue Aneh-aneh nggak pro aja. bang. Nggak apa-apa, Ri. Nggak pro tapi nggak masalah gitu. Iya. Oke. Jangan-jangan banyak juga penonton yang pro dinasti. Oh bener abang udah bener itu. Jangan. Jangan, pasti pada punya duit semua itu. Kalau itu pasti nggak ada. Purchasing Iya, power bener-bener. nggak dipermasalahkan ya. Iya. Ya, Gue seneng dinasti kalau iklan nggak nawar. kalau iklan nawar saya nggak setuju. Oke, thank you Bang Panji. Sama-sama Ari. Siap Good, bang. thank you. Agustus kita Sampai beli jumpa tiketnya. lagi. Dah. Thank you, bye-bye. Adios planet.